Halo, selamat pagi adik-adik. Salam sehat buat kita semua. Nah, sebelum kita sama-sama bersaat teduh di pagi hari ini mengawali semua kegiatan serta aktivitas kita akan bersaat teduh sejenak. Tapi sebelumnya, kita mau sama-sama berdoa untuk minta hikmat Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas berkat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Saat ini kami datang kepadamu untuk membaca, untuk merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan. Berikan hikmat kepada kami untuk kami dapat dimampukan mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita terlebih dahulu. Kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru, surat Efesus pasal 5 ayat 19 sampai dengan 20. Yuk kita buka surat Efesus pasal 5 ayat 19 sampai dengan 20. Nah, kakak akan bacakan untuk kita semua. Efesus pasal 5 ayat 19 sampai dengan 20 mengatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, adik-adik, kalau kita disuruh memilih antara hidup senang, dapat hadiah ketika naik sekolah, bisa makan enak setiap hari, memiliki banyak mainan, atau kita juga banyak uang, akhirnya kita bisa jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri. Atau hidup susah, makan saja kurang, uang jajan hanya 1.000 setiap sekolah, atau mungkin tidak ada uang jajan. Punya mainan pun itu bekas dan sudah rusak juga. Nah, mana yang adik-adik pilih? Pasti yang dipilih oleh banyak orang dan adik-adik adalah hidup yang senang. Tidak ada manusia yang tidak ingin hidup senang, dan tidak ada manusia yang hidupnya tidak ingin susah adik-adik. Pasti itu juga menjadi pilihan dalam hidup kita. Tapi ingat bahwa setiap manusia yang hidupnya tidak terus senang. Dan juga tidak ada manusia yang hidupnya selalu susah. Karena hidup manusia itu dapat digambarkan seperti roda yang terus berputar. Kadang ada di atas, kadang juga ada di bawah. Nah coba kita buka sama-sama yuk kitab Yeremia pasal 29 ayat yang 11. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Di sana mau dikatakan seperti apa? Kakak bacakan buat kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berarti kita harus yakin apapun kondisi yang menerpa kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika hidup senang ataupun susah, ketika sedang berduka cita atau bersuka cita, ingat bahwa Tuhan sudah merencanakan dan merancangkan segala sesuatunya dengan baik. Makanya dikatakan dalam kitab Yeremia, rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan.
melalui kitab Efesus pasal 5 ayat 19 sampai dengan 20 yang tadi di awal kita baca, mau mengajak adik-adik, mau mengajak kakak, dan mengajak kita semua, apapun kondisi yang kita alami, baik suka maupun susah, baik sedih, baik senang, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap mengucap syukur atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kakak, kepada adik-adik, dan kepada kita semua. Seperti yang diingatkan Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini. Rasul Paulus melalui suratnya mau mengingatkan semua umat di Efesus adik-adik agar selalu mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah mereka alami dan yang mereka terima. Dan itu harus diberikan dan harus dilakukan oleh semua umat. Seperti yang dikatakan di ayat 20 sesuai dengan bacaan kita tadi. Ingatlah adik-adik, kakak kita semua masih bisa bernafas hingga saat ini itu karena kebaikan Tuhan. Adik-adik masih bisa pergi sekolah, masih bisa menuntut ilmu, masih bisa belajar dengan nyaman dan aman, itu karena kasih sayang Tuhan. Kita semua masih bisa sarapan, masih bisa menerima berkat Tuhan, itu karena kasih sayang Tuhan kepada kita semua. Mungkin juga masih banyak teman-teman yang ada di sekitaran kita yang masih harus berjuang untuk dapat bisa makan, untuk bisa sekolah dan meraih cita-cita mereka. Tapi ingatlah yang dikatakan dalam surat Efesus ini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap dan terus bersyukur karena mengucap syukur itu, kata Paman Paulus, mengucap syukur adalah cerminan anak-anak terang yang hidup menurut kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur buat firman yang mengajarkan kami untuk terus hidup bersyukur apapun kondisi yang kami hadapi. Karena kami yakin dan percaya bahwa yang kami alami, kami terima adalah karena kasih sayang Tuhan yang pemeliharaannya nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat selalu hidup bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.